Selamat pagi, Dewan Juri. Nama saya Radia Danardono. Saya dari SMP Cikal Surabaya. Hari ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Optimasi Tepung Sorghum dan Potensinya sebagai Makanan Rendah Gula bagi Penderita Diabetes. Latar belakang. Diabetes mellitus adalah kondisi di mana tubuh tidak mampu menghasilkan insulin dan ditandai oleh peningkatan kadar gula darah. Menurut IDF, pada tahun 2021, sebanyak 19,46 juta orang telah mengidap diabetes, termasuk masyarakat Indonesia. Diabetes ini disebabkan oleh kadar gula yang naik, yang disebabkan oleh pola makan. Solusinya adalah konsumsi makanan rendah gula. Yang di penelitian ini adalah sorghum. Data dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2019 hingga 2020 mengatakan bahwa jumlah produksi sorghum di Indonesia sekitar 4.000 hingga 6.000 ton per tahun. Sorghum merupakan serealia sumber karbohidrat dengan nilai gizi sekitar 83% karbohidrat, 3,50% lemak, dan 10% protein. Pemanfaatan tepung sorghum sebagai bahan makanan memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi makanan rendah gula. Rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana potensi pemanfaatan tepung sorghum untuk menjadi olahan makanan rendah gula. Yang kedua adalah kandungan apakah yang menyebabkan sorghum berpotensi menjadi olahan makanan rendah gula. Tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui potensi pemanfaatan tepung sorghum untuk menjadi olahan makanan rendah gula. Yang kedua adalah mengetahui kandungan dalam sorghum yang menyebabkan sorghum berpotensi menjadi olahan makanan rendah gula. Metodologi penelitian, proses pembuatan. Yang pertama, tepung sorghum dituangkan sebesar 70 gram. Yang kedua, ditambahkan 1 butir telur dan ditambahkan 30 ml air. Ketiga adalah aduk hingga menjadi adonan. Yang keempat adalah adonan akan dikeluarkan dan diratakan menjadi adonan yang tipis. Yang kelima, setelah adonan diratakan hingga tipis, adonan akan dipotong secara vertikal. Dan terakhir, adonan akan direbus selama 2 menit hingga matang. Hasil pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sorghum berpotensi untuk diolah menjadi mie dengan kadar gula rendah. Namun, harus ditambahkan tepung lain sebagai pendukung tekstur. Mie yang terbuat dari sorghum ini mempunyai sifat yang rapuh dan gampang hancur. Oleh karena itu, mie sorghum ini harus ditambahkan tepung lain seperti tepung sagu dan tepung mokaf agar mie yang terbuat dari sorghum ini mampu lebih padat. Tepung sorghum lebih berpotensi untuk menjadi panganan lain seperti roti atau kue dengan manfaat yang sama yang terdapat dalam sorghum. Kesimpulan, mie sorghum berpotensi sebagai panganan bagi penderita diabetes karena kandungan gula pada sorghum rendah. Namun, mie sorghum perlu ditambah tepung lain agar mampu menjadi padat. Tepung sorghum lebih berpotensi untuk menjadi panganan lain seperti roti atau kue. Itu saja yang saya harus sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Nama saya Radia dari SMP Cikal Surabaya.